Ya, tentu metode verifikasi sesuai dengan metode ilmiah bisa ditempuh ya. Tetapi apa namanya? Memang ya penting untuk mempergunakan metode sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar. Contohnya misalnya Sayyidina Umar bin Khattab itu ya menentukan kaidah supaya orang tidak sembarangan mengatakan aku kenal si fulan sebagai orang baik. Beliau misalnya menanyakan, apakah kamu pernah ya bepergian bersamanya selama 10 hari? Jadi kata Sayyidina Umar, lebih dari 10 hari. Ya. Kenapa kok bepergian bersama lebih dari 10 hari ini menjadi ukuran penting? Karena kalau masih di bawah 10 hari masih jaim. Tapi kalau sudah 10 hari ke atas itu sudah apa namanya? Sudah kenal betul. Itu sudah keluar betul aslinya. Keluar betul aslinya itu setelah 10 hari. Jadi makanya kenapa Syekh Umar mengatakan, pernahkah engkau bepergian bersamanya selama lebih dari 10 hari? Karena pada saat safar, bepergian lebih dari 10 hari itulah keluar aslinya. Yang kedua, untuk disebut kenal, apakah engkau pernah melakukan muamalah dengannya? Jual beli, utang piutang, ya pinjam meminjam dan lain sebagainya. Sifat amanah dan tidak amanahnya seseorang terlihat di situ. Pinjam barang, ya, pinjam motor, dikembalikan tepat waktu tidak. Ketika dikembalikan, bensinnya diisi apa tidak? Ketika dikembalikan, dalam keadaan kotor atau bersih. Padahal kemarin ngambilnya dalam keadaan bersih. Itu kelihatan gitu ya. Muamalah seseorang itu memperlihatkan seperti apa wataknya, seperti apa karakternya, dan bahkan seperti apa akhlaknya. Kemudian yang ketiga, Syekh Umar bertanya, apakah engkau pernah punya sengketa dengan dia? Sampai kalian membawanya ke pengadilan. Ya, karena di situ akan kelihatan orang yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, memenangkan perkaranya, dengan orang yang tunduk kepada kebenaran itu kelihatan sekali perbedaannya. Jadi inilah kemudian ya metode verifikasi yang kemudian kita sangat penting untuk melakukannya. Ya, jadi jangan kemudian hanya karena direkomendasikan oleh seorang ustadz, wah ini yang merekomendasikan Ustadz Salim insya Allah soleh. Belum tentu, karena saya mungkin belum kemudian mengenalnya dengan baik, langsung mengatakan oh insya Allah soleh. Tahu dari mana saya? Tapi kalau saya sih memang tidak sembarangan mengatakan untuk kemudian memberi kesaksian tentang seseorang apakah dia soleh atau tidak. Kalaupun kemudian diminta untuk merekomendasikan seseorang, saya biasanya juga berusaha akan mengenali lebih jauh, melakukan pendidikan untuk kemudian memberikan gambaran seperti apa sisi positif maupun negatif dalam pandangan saya. Tentu pandangan saya tetap subjektif, itu tetap sebagai sebuah informasi saja, belum bersifat data yang eksak, sehingga kemudian harus melalui proses pengolahan-pengolahan berikutnya. Jadi tidak ada yang mutlak dalam hal ini. Wah, kalau direkomendasikan Ustadz Fulan pasti baik. Oh, dia mendekat-dekat ke Ustadznya memang supaya bisa direkomendasikan dan kemudian bisa dapat ya. Tentu di depan Ustadznya dia baik-baik terus. Gitu. Tentu. Nah ini kan biasanya bisa jadi menjebak. Tapi kalau tadi kita ikuti apa yang tadi kita sampaikan, hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan ibu, hubungannya dengan teman sebaya, hubungannya dengan anak kecil, insya Allah itu lebih memudahkan kita untuk sampai kepada kesimpulan yang tepat. Wallahu a'lam bishawab. Catatan berikutnya tentu tidak ada yang sempurna. Jadi jangan mencari jodoh yang sempurna juga, gitu ya. Nanti malah kita tidak akan pernah berjumpa. Tetapi tentu kita bisa membedakan mana kekurangan yang bersifat prinsip. Kejujuran misalnya, itu kan sesuatu yang prinsip. Dia ini jujur. Oke, itu sudah prinsip. Tapi ternyata kita tahu beberapa kali berbohong. Itu sudah catatan yang sangat penting. Kemudian kalau kekurangan yang tidak prinsip, misalnya apa ya tadi, ya penampilannya itu kurang rapi, kan nggak bisa merawat diri, nggak kenal skincare misalnya gitu ya. Nah itu kan tidak prinsip karena nanti bisa diajari, nanti bisa diberi pencerahan tentang itu. Tetapi kalau tadi tentang kejujuran misalnya dan lain sebagainya adalah hal yang prinsip. Ini perbedaannya tadi. Wallahu a'lam bishawab.